27 Maret 2022. Hari ini nama minggu kita adalah Minggu Letare dengan tema Bersukacitalah dalam Tuhan. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Untuk mulai ibadah, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak, saat teduh di bulan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1, kita nyanyikan dengan bersukacita sambil bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah jiwaku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1, Kudaki Jalan Mulia. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk menerima kekuatan darinya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengakui segala dosa-dosa kita yang kita lakukan selama seminggu terakhir ini. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 2 sambil bangkit berdiri.
bersama-sama mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita mengakuinya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca episode kita. Namun sebelumnya mari kita angkat satu lagu pujian dari nyanyian rohani nomor 535 ayat 1, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita membaca epistel untuk minggu ini dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita membacanya secara bergantian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakui iman percaya kita seperti teman-teman di seluruh dunia melakukannya. Untuk itu, kita angkat lagu pujian dari nyanyian rohani nomor 537 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Bersama
iman kepercayaan kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kami akan membacakan warta sekolah minggu. Warta yang pertama. Hari ini kita dilayani oleh Amat Pendeta Siahaan. Ada Kang Obas dan Mas Steven sebagai pemusik dan Kang Mawar sebagai MC. Warta yang kedua, diingatkan kembali untuk adik-adik mengumpulkan aktivitasnya paling lama jam 3 sore untuk mendapatkan satu kupon. Warta yang ketiga, Kamar juga ingin mengingatkan agar adik-adik tidak lupa untuk bersatu setiap hari, bisa dibaca buletin yang sudah dibagikan di grup orang tua masing-masing. Kemudian yang keempat adalah untuk petugas doa syafaat tanggal 3 April minggu depan dari kelas 56. Jadi adik-adik mohon dipersiapkan ya yang dari kelas 56. Oke, itu saja warta sekolah minggu. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh adik kita kelas 34 Gloria Purba. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru dan hari yang baru. Tuhan, hari ini kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Biarlah ibadah-Mu hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, berkati juga orang-orang yang terkena COVID-19, biarlah mereka bisa cepat sembuh. Berkati juga orang tua kami, berikan mereka panjang umur, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah. Berkati juga negara kami ini ya Tuhan, yang masih ada COVID, biarlah Engkau yang jauhkan COVID-19 ini dari kami. Biarlah COVID-19 ini dapat segera berlalu. Tuhan, berkati juga pemimpin bangsa kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kesehatan dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Boleh disiapkan hatinya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Suka Menunjukkan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia,
itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 59 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermasmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tentu bukan kata yang baru lagi kata Mazmur bagi adik-adik kan? Ya, memang benar. Hari ini kita mendengarkan khotbah dari Mazmur. Tetapi apakah kalian tahu apa artinya Mazmur itu? Di dalam bahasa yang lain dia disebut dengan psalmoi. Di dalam bahasa yang lain juga dia dikatakan dengan mismor. Dan di bahasa Batak dia dikatakan dengan psalmen. Artinya apa? Ialah nyanyian yang keluar dari hati yang terdalam sesuai dengan pengalaman. Contohnya, jika dia senang, dia bernyanyi dengan sukacitanya. Ketika dia sedih, dia bernyanyi di dalam kesedihannya. Dan pengalaman itu diperhadapkan kepada Tuhan, yang dapat kita sebut dengan pujian, dapat kita sebut dengan pengakuan dosa, dan dapat kita sebut dengan permohonan. Artinya memuji kebesaran Tuhan. Ada itu nyanyian, aku memuji kebesaran-Mu. Nah, bisa dilanjutkan nanti ya. Ada juga pengakuan dosa, mengakui segala kesalahan, segala dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan ada juga permohonan. Seperti apakah permohonan itu? Nah, ketika kita sakit, kita memohon kepada Tuhan, berilah kesembuhan. Ketika kita mau ujian, nah mungkin ada adik-adik besok yang mau ujian, bukan? Berilah aku hikmat dan kebijaksanaan. Nah, di dalam khotbah kita pada saat ini, pemazmur mengalami sesuatu, mungkin dia sukacita atau berduka, mungkin dia merasa bersalah atau berdosa, mungkin sedang menghadapi masalah di dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang Mazmur, apa yang dialami pemazmur tersebut sehingga timbul nyanyian, sehingga muncul nyanyian, sehingga muncul Mazmur. Mazmur 59 ini, yaitu di dalam ayat 1 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu, atau disebut juga miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Kalau ada kata miktam tadi, artinya nyanyian yang bersifat ratapan, nyanyian yang bersifat kesedihan. Dan Mazmur 59 ini dinyanyikan oleh pemimpin biduan ataupun para penyanyi, karena peristiwa jelas ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk rumah Daud untuk rencana pembunuhan. Dari judulnya jelas bahwa Daud sedang terancam nyawanya oleh Raja Saul. Nah, tentu mengapa Raja Saul ingin membunuh Daud, kita akan perhatikan bagaimana Raja Saul benci kepada Daud sampai dia menyuruh orang untuk mengawasi rumahnya untuk membunuhnya.
Ketika kita baca di dalam kitab 1 Samuel, ditulis di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Pada waktu bangsa Israel pulang ke tanah Israel, setelah Daud mengalahkan Goliat orang Filistin, keluarlah para perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mendengar nyanyian ini, para perempuan ini amarah dari Saul sangat-sangat meninggi. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya dan membuat dia marah, sebab di dalam pikirannya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja ini akan jatuh kepadanya. Maka sejak itu Saul selalu membenci Daud oleh karena nyanyian-nyanyian tersebut. Nah, sesuai dengan pertambahan hari, bulan bertambah bulan, kebencian Raja Saul kepada Daud semakin bertambah-tambah. Dan kemudian pada satu hari Saul mengirim orang-orang suruhan-suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Pada perjanjian lama atau zaman perjanjian lama sering terjadi perang antar suku dan juga antar kerajaan. Dan untuk melindungi diri dari serangan musuh yang mungkin datang secara tiba-tiba, maka setiap kampung atau kota dibangun benteng pertahanan. Ada yang terbuat dari timbunan batu sehingga anak panah masuk tidak akan tembus. Ada juga yang menggali tanah yang berbentuk goa agar tidak kelihatan oleh musuh dan anak panah tidak menembusnya. Daud menganggap bahwa Tuhanlah benteng pertahanannya sehingga luput dari rencana pembunuhan oleh Saul. Memang kita sudah perlu membuat benteng pertahanan kita. Kita perlu belajar supaya kita tidak menjadi orang bodoh. Kita perlu menjaga kesehatan kita supaya kita tidak sakit. Kita perlu makan secara teratur supaya kita juga tidak sakit. Kita makan bukan hanya makan yang enak-enak, tetapi juga harus makan sayur supaya tidak sakit, supaya tubuh kita kuat. Tetapi ada benteng pertahanan yang utama, yaitu Tuhan Allah, seperti yang dikatakan oleh Daud. Di dalam Bilangan 35 ayat 11 dan seterusnya disebutkan bahwa bangsa Israel harus menentukan satu tempat untuk menjadi tempat pelarian. Jika seseorang dikejar karena satu dan lain hal, menjadi tersangka pelaku kejahatan, jika si tersangka yang dikejar itu telah tiba di tempat pelarian, maka yang bersangkutan tidak boleh lagi diganggu. Artinya, ada seseorang yang melakukan kejahatan atau dosa ataupun mencuri sehingga dia mencari pelarian karena banyak orang yang mengejar dia, sehingga sampai dia di tempat pelariannya tidak ada yang mengganggu dia lagi. Itu pada zaman perjanjian lama. Nah, dan harus menunggu proses pengadilan. Contohnya, kalau ada penjahat, dia lari dikejar-kejar orang, nah dia nyampe di kantor polisi, gak ada lagi yang boleh mengganggu dia. Tetapi akan ada hukum yang berikut untuk diadili. Oleh sebab itu, barang siapa yang sudah berada di dalam tempat pelarian tersebut, maka amanlah dia dari ancaman siapapun. Daud memandang Tuhan itu sebagai tempat pelariannya, sehingga dia luput dari Saul, sehingga dia terlepas dari Saul yang sudah berencana untuk membunuhnya. Dia yakin benar bahwa Tuhan
bahwa Allah adalah tempat pelarian yang sejati. Di dalam Tuhan tidak ada lagi yang boleh, yang dapat mengganggu kita. Pernah dengar nyanyian ini? Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Di tangan Yesus, di tangan Tuhan, kita akan aman. Itulah sebenarnya benteng pertahanan kita, Yesus Kristus sebagai benteng pertahanan, dan juga menjadi tempat pelarian kita, dan juga tempat kita untuk mencari aman. Barang siapa datang kepada Yesus tidak akan binasa oleh karena dunia ini. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu pernah kalian dengar itu? Nah, carilah nanti di dalam Injil itu, atau Injil Lukas, Markus, Matius, itulah mungkin jadi tugas kalian nanti. Dia telah mati, Kristus telah mati, bangkit dari kematian dan naik ke surga. Itu semata-mata adalah untuk keselamatan manusia yang percaya kepadanya. Di dalam buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dikatakan, Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umatnya kan kalah tak berdaya. Si iblis penyesat yang licik dan kejam menggoda manusia supaya binasa, tiada yang menghentikan. Dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Adik-adik sekalian, ada hal yang harus kita perhatikan dari teks khotbah ini yang menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen. Cerita di atas, ketika Daud luput dari rencana jahat Saul, diyakini Daud sebagai kasih karunia Tuhan. Daud bukan memuji kehebatannya dan memuji kehebatan orang-orang yang berada di sekitarnya untuk menyuruh dia lari, tetapi Daud memuji dan memuliakan Tuhan. Daud menyanyikan kekuatan Tuhan. Setiap pagi Daud bersorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Daud tidak melakukan yang lain pada pagi hari sebelum memuji Tuhan. Baiknya itu juga kita lakukan, adik-adik sekalian. Bangun pagi-pagi, apa yang dilakukan? Jangan cari handphone dulu dong, ya. Tapi berdoa dulu ya, sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Daud mengaku bahwa Tuhan telah menjadi kota bentengnya, tempat pelariannya pada waktu kesesakan. Tentang Allah, Daud mengatakan, kekuatanku, bagimu aku bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Di dalam 2 Samuel 2 Mazmur 59 ini juga memang dicatat. Dikatakan, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Nah, sekarang banyak hal yang sudah kita alami, banyak hal yang sudah kita lewati. Nah, sekarang sudah waktunya mau mempersiapkan diri, mau naik kelas, bukan? Yang mau naik kelas, yang dari SD mau ke SMP, yang dari SMP mau ke SMA dan selanjutnya. Apakah itu karena kita pintar? Memang bisa juga diakui kita pintar, tetapi itu semua adalah perlindungan Tuhan. Nah, dalam waktu 2 tahun juga kita sering ketakutan
Karena apa? Nah, benar, karena COVID. Benar. Nah, karena COVID. Tetapi kita dapat melewatinya sampai sekarang. Apakah memang itu karena kekuatan kita? Bukan. Itu karena kekuatan daripada Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Karena itu bersukacitalah karena Tuhan. Bersukacitalah karena perbuatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Walaupun kami melakukannya secara online melalui channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Sutoyo. Dan biarlah ibadah kami ini tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa syukur kami terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu juga yang sudah kami dengarkan. Kami mengaku bahwa Tuhan begitu baik, bahwa Tuhan begitu kuat yang dapat menyelamatkan kami. Memang kami akui banyak kekuatan di dunia ini, banyak hal yang mengagumkan kami di dunia ini. Tetapi kami mengakuinya saat ini bahwa Tuhan lebih kuat, lebih luar biasa dibandingkan dengan yang sudah kami lihat tersebut. Tuhan tetap senantiasa menyertai kami, membebaskan kami dari setiap pergumulan kami, dari setiap kesesakan kami. Terkhusus Tuhan, di dalam usia sekolah saat ini banyak tanggung jawab yang harus kami lakukan, yaitu belajar dengan tekun, menuruti nasihat orang tua dan juga nasihat dari guru-guru kami, orang-orang yang sudah tempatkan di sekeliling kami untuk membimbing kami. Kadang kami tidak suka dengan hal tersebut, tetapi ajarlah kami Tuhan untuk memahami setiap ajaran, setiap bimbingan yang telah kami terima sehari-harinya dan yang akan kami terima nanti. Kami juga berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan agar mereka tetap sehat dan kuat, dan memberikan juga rezeki agar mereka dapat membimbing kami, membiayai segala kebutuhan kami anak-anaknya. Tuhan Allah Bapa kami, dalam minggu ini kemungkinan ada dari anak-anak, adik-adik sekolah minggu yang akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan memberikan ketenangan hati dan pikiran, berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Tadi Amang sudah menjelaskan latar belakang dari firman ini. Nah, Amang sudah menjelaskan juga latar belakang kenapa Saul marah kepada Daud, adik-adik. Kenapa Saul mengejar-ngejar Daud, iri, kemudian dia ingin membunuh Daud. Nah, adik-adik, kakak akan menambahkan ilustrasi, dan kakak berharap dari ilustrasi hari ini yang kakak sampaikan, adik-adik bisa semakin mengerti firman Tuhan hari ini. Nah, ilustrasi yang pertama yaitu ada seorang anak bernama Shirley. Nah, Shirley ini baru saja kehilangan ibunya karena ibunya ini mendadak meninggal kena serangan jantung, adik-adik. Nah, Shirley sangat sedih dan terpukul, adik-adik. Setiap pagi Shirley bangun dengan penuh rasa takut dan kaget. Kaget karena ternyata dia masih dianugerahi Tuhan kehidupan. Dia masih bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan, masih bisa menikmati nafas kehidupan, kesehatan, penglihatan, suara, pendengaran, dan semuanya. Nah, adik-adik,
ternyata Shirley mengalami trauma yang begitu yang cukup tinggi adik-adik, sehingga dia sangat takut dan bersedih. Tapi di balik kejadian tersebut, Shirley belajar untuk menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepadanya, setiap anugerah kehidupan. Dia setiap hari bangun pagi mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-17 dari nats kita hari ini dikatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, apa yang pertama kali adik-adik lakukan ketika adik-adik bangun tidur? Apakah langsung mencari HP, main HP, cek-cek TikTok, main Instagram? Atau apakah adik-adik langsung bermain games? Atau langsung pergi menonton? Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini dan dari cerita Shirley tadi, kita belajar untuk ketika kita bangun pagi, yang pertama kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Berdoa, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan, masih boleh menikmati udara yang segar, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara, masih bisa menikmati matahari, dan semuanya. Jadi mari kita belajar bangun pagi langsung mengucap syukur kepada Tuhan, langsung berdoa dan juga melakukan saat teduh. Nah, kakak sekolah minggunya sudah mengirimkan saat teduh di grup orang tua. Untuk itu adik-adik jangan lupa lakukan saat teduh setiap hari supaya adik-adik bisa semakin mengerti dan mencintai firman Tuhan. Oke, bisa ya? Nah, ilustrasi yang kedua, kakak punya sebuah video. Mari kita sama-sama menonton video ini.
video tadi kita melihat bahwa meskipun anak tersebut ditimpa musibah, dia mengalami kecopetan, tapi dia tidak bersedih. Dia justru mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih menjaga dan melindunginya dari bahaya. Dia masih tetap sehat dan juga masih bisa menikmati anugerah yang Tuhan berikan kepadanya berupa kehidupan dan juga kesehatan. Nah, adik-adik, dari video tersebut dan juga dari firman Tuhan kita hari ini, kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pertahanan kita, benteng pertahanan kita, adik-adik. Nah, adik-adik, caranya gimana sih menjadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan kita? Yang pertama adalah rajin berdoa, rajin baca kitab suci, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, hidup yang benar, melakukan perbuatan baik, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak marah-marah, terus menyenangkan hati orang tua kita dengan cara melakukan perintah orang tua kita, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan inginkan untuk kita lakukan atau perbuatan-perbuatan jahat, kemudian rajin melakukan saat teduh, adik-adik, supaya apa? Supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, selain menjadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan kita, kita pun juga harus menjaga diri kita sendiri, menjaga pertahanan tubuh kita sendiri. Caranya gimana sih? Caranya yaitu dengan makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan juga melakukan protokol kesehatan. Supaya apa, adik-adik? Supaya adik-adik bisa tetap sehat dan tetap terhindar dari virus corona. Kenapa sih kita harus menjaga tubuh kita? Karena tubuh kita adalah bait Allah, adik-adik, yang perlu kita jaga dan kita rawat. Oke, adik-adik, bisa ya? Semangat adik-adik, selamat melakukan firman Tuhan adik-adik. Nah, aktivitas kita hari ini yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya kakak ambil dari Mazmur 59 ayatnya yang ke-17. Agak panjang adik-adik, tapi kakak yakin kalian pasti bisa untuk menghafalnya ya. Diambil dari Mazmur 59 ayat yang ke-17, bunyinya, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Nah, nanti adik-adik setelah menghafal, adik-adik bisa memvideokan, lalu video ayat hafalan adik-adik jangan lupa untuk dikirim ke grup orang tua. Kakak tunggu aktivitas adik-adik sampai jam 3 sore ya. Baiklah adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang Pendeta dan juga dari kakak atau abang sekolah minggu dari kelas kalian masing-masing. Kiranya adik-adik selalu bersukacita di dalam Tuhan, seperti topik minggu kita hari ini, yaitu bersukacita dalam Tuhan. Sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke rekening gereja di bawah ini, atau bisa juga dititipkan ke orang tua yang ke gereja hari ini. Mari kita angkat lagu pujian dari Pelengkapi Jemaat nomor 146 ayat 1 dan 2. Jangan
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan marilah kita bersama-sama untuk berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kamar mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sampai bertemu di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.